Kita pembacaan dan kita pun tema renungan pagi ini sejenak membawa saya mengingat pergumulan panjang di SMA Kristen Tarus. Kita pun tema bilang memulai perubahan besar dari kepedulian kecil pada pendidikan. Jadi saya ingat pergumulan panjang SMA Kristen Tarus. Dan saya mau ajak Bapak Mama sekalian juga untuk sejenak mengarahkan pandangan kita ke sekolah itu. Perkembangan yang terjadi hari ini di SMA Kristen Tarus itu Bapak Mama, itu tidak terjadi dalam semalam. Dia tidur malam mimpi bangun besok jadi, tidak. Bertahun-tahun Majelis Sinode Gemit bergumul dengan kondisi itu. Ibarat pepatah hidup enggan mati tak mau. Itu gambaran, orang bilang gambaran sekolah-sekolah Gemit, tapi fokus kita hanya pada sekolah itu. Tetangga kita, anak kita. Karena mereka menyebut Getsemani Tarus Timur itu induk semangnya. Demikian gambaran sekolah SMA Kristen Tarus hidup enggan mati tak mau selama bertahun-tahun sebelum pertengahan tahun 2025. Dulu kita prihatin dengar sekolah itu cuma punya murid 6-7 orang. Orang tua bawa depo anak daftar di situ. Itu juga kadang-kadang jam sekolah kita lihat ini anak ada berkeliaran di jalan. Separuh duduk di samping pastoriko dan pencerita rame di situ. Padahal cuma 7 orang. Sekarang Bapak Mama, terakhir saya pergi pelayanan syukur penutupan akhir tahun ajaran. Mereka pun siswa sudah 40-50-an siswa. Dan saat itu, acara hari itu berlangsung dalam 2 bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Jerman. Itu SMA Kristen Tarus. Yang kepadanya kita sematkan pepatah hidup enggan mati tak mau. Gambaran itu hari ini berbeda. Dari mana perubahan besar itu datang, Bapak Ibu? Perubahan besar itu datang dari satu langkah kecil yang diayun dengan keberanian dan dengan keyakinan. Langkah kecil itu bernama kepedulian. Kepedulian yang lahir dari hati yang menolak sekolah itu ditutup, tidak boleh. Sekolah itu tidak boleh ditutup. Kepedulian yang lahir dari hati yang menginginkan supaya sekolah itu tetap hidup. Karena sekolah itu bukan hanya simpan kenangan, tapi sekolah itu juga punya sejarah panjang yang telah melahirkan orang-orang hebat dari rahimnya. Dan orang-orang hebat itu sementara mendengarkan khotbah saat ini. Mereka alumni SMA Kristen Tarus yang tidak boleh mati, meski hidup enggan juga. Tapi dia harus diupayakan supaya dia terus hidup. Hari ini Bapak Mama pergi ke SMA Kristen Tarus, sekolah itu sudah berubah. Ruangan-ruangan sekolah itu baik sekali. Kami masuk ke ruang sekretariat mereka, terasa nyaman di situ. Manajemen sekolah itu sudah tertata baik. Mental spiritual murid-muridnya dibangun, dibentuk kembali. Di sana mereka bukan hanya diajar untuk jadi pintar Bapak Mama, tapi di sekolah itu juga hari ini mereka diajar untuk percaya bahwa masa depan sekolah mereka dan masa depan mereka sendiri itu tersedia bagi barang siapa yang berani memulai langkah kecil dengan berani dan dengan yakin pertama-tama pada pertolongan Tuhan yang seringkali bekerja dalam senyap.
Saya suka pakai istilah ini, Bapak Mama, bekerja dalam senyap. Tuhan bekerja dalam diam, tapi seringkali kita asumsikan bahwa dia tidak peduli. Padahal dia sedang bekerja dalam senyap, dalam diam. Untuk apa? Untuk kebaikan. Bapak Mama, perhatikan bacaan kita. Saat ragi itu bercampur dengan tepung, yang nampak di mata kita itu hanya tepung, ragi tidak kelihatan. Tidak kelihatan ragi di situ. Tapi lihat ketika adonan itu mulai diolah, ragi yang tidak kelihatan itu, dia bekerja dalam senyap. Dan dia yang membuat adonan itu menjadi kamir, menjadi mengembang. Saat adonan itu hendak dibuat, perbandingan tepung dan ragi itu bukan perbandingan yang seimbang. Bacaan kita bilang tepung jumlahnya 3 sukat. Terjemahan baru bilang ragi itu berjumlah 40 liter. Tepung berjumlah 40 liter. Ragi itu cuma 1-2 sendok. Perbandingannya tidak seimbang. Tapi yang sedikit itu dia bekerja lebih keras untuk hasil yang besar. Dan dia bekerja dalam senyap. Yang nampak di mata hanya tepung, tapi ragi juga ada kerja di sini. Dan itu sama dengan biji sesawi. Hari ini ketika burung-burung bertengger di pohon itu dan membuat sarang-sarangnya di sana, pohon yang besar itu dia datang dari satu benih yang sangat kecil, yang Alkitab tulis sebagai benih yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tapi ketika petani menaburnya di ladang bersama dengan benih yang lain, yang mungkin ukurannya lebih besar, benih biji sesawi itu tumbuh, dan ternyata dia lebih tinggi menjulang dari benih-benih lain yang ada di ladang. Tuhan seringkali bekerja dalam senyap, Bapak Ibu. Dari hal-hal yang kecil yang nampaknya sepele, dia menghadirkan sesuatu yang besar. Dan itu cara surga bekerja. Cara surga bekerja, dia tidak pakai orang-orang hebat, tidak. Dia tidak pakai orang-orang hebat untuk menghadirkan sesuatu yang juga hebat. Surga pakai orang-orang kecil, orang-orang yang nampaknya sederhana untuk menghadirkan keselamatan besar. Dan Bapak Mama lihat, keluarga tukang kayu itulah yang dipilih untuk melahirkan juru selamat. Yang tidak berarti, yang nampak kecil, itu yang dipilih Tuhan. Beberapa orang punya mimpi besar. Mereka punya rencana-rencana besar. Tapi sayang, mereka takut untuk memulai satu langkah pertama dengan berani dan yakin. Takut. Beberapa orang yang lain, mereka punya mimpi sederhana, tapi dengan berani dan yakin mereka memulai langkah pertama. Dan lihat apa yang terjadi. Tuhan membuat pertumbuhan mereka seperti pertumbuhan benih sesawi yang tingginya melampaui benih-benih yang lain. Itu lahir dari satu mimpi sederhana, tapi berani untuk memulai. Biji sesawi yang kecil dan juga ragi yang tidak kelihatan itu bisa jadi adalah gambaran diri saya dan Papa Mama semua, yang seringkali kita suka merasa kecil, kita suka merasa minder, merasa tidak punya kelebihan, tidak punya kemampuan, merasa tenggelam di antara orang-orang besar. Semua rasa itu muncul tanpa kita sadar bahwa diri kita yang kita anggap sendiri kecil ini ternyata bisa dipakai Tuhan untuk satu pekerjaan yang besar. Bapak Mama lihat itu video tadi. Kami di belakang tidak nonton, tapi itu video bercerita tentang itu anak mau kejar kereta untuk kasih sepatu ya, gitu ya Bapak Mama ya. Untuk apa dia pertahankan
mempertahankan yang satu itu. Kalau ternyata temannya tidak mampu lagi mengejar kereta untuk kasih di pun sebelah, dia punya banyak di rumah. Karena itu dia harus ikhlaskan yang satu itu, dia lempar, berikan kepada temannya. Kepedulian itu seperti itu. Ada banyak sekolah-sekolah bagus di Kupang, tapi saya kira Tuhan juga mau supaya dia punya nama di Genit, Tarus Timur, SMA Kristen Tarus Timur itu tidak boleh mati. Seperti kita perenungan minggu lalu, dia taruh namanya di situ untuk selama-lamanya. Tidak boleh ambil lagi itu sepatu, lemparkan sudah. Pada sisi yang lain, gambaran biji sesawi dan ragi itu bisa jadi juga kita yang melihat orang lain terlalu kecil. Kita yang melihat orang lain terlalu tidak berarti. Dia ada di situ, tapi kita seolah-olah menganggap dia tidak ada. Seperti ragi ada dalam tepung, tapi yang kita lihat cuma tepung. Jadi pada sisi lain kita menganggap diri kita biji sesawi dan ragi, tapi sebenarnya pada kasus-kasus hidup yang lain kita melihat orang lain seperti benih sesawi dan seperti ragi, ada tapi dianggap tidak ada, dan itu menyakitkan. Tapi lihatlah kemudian juga bagaimana Tuhan bekerja. Mereka yang dipandang kecil itu oleh kita yang benih besar ini justru bertumbuh jauh melampaui yang kita dapat bayangkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, banyak perubahan terjadi ketika keberanian dan keyakinan itu menjadi pembakar semangat. Banyak. Dan hari ini surga mengajari saya dan Bapak Mama tidak perlu menjadi besar untuk mengerjakan sesuatu yang besar. Kalau Tuhan berkenan nanti kita jadi besar. Tapi hari ini saat memulai sesuatu yang mulai dari sesuatu yang sederhana juga tidak perlu menjadi besar. Dengan dirimu apa adanya, dengan berani dan yakin, kerjakan sesuatu itu dengan berani. Dan nanti lihat bagaimana Tuhan sendiri yang berproses. Karena firman Tuhan bilang, Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi yang kasih pertumbuhan nanti dia. Bukan Paulus, bukan Apolos, Tuhan. Yang besar seringkali datang dari hal-hal yang kecil, yang tidak kelihatan, yang mungkin nampak tidak berarti. Bapak Mama, ada beberapa rumah tangga yang dia mengalami pemulihan. Rumah tangga itu mengalami perubahan. Rumah tangga itu diselamatkan karena hal-hal sederhana mengawali keselamatan itu yang seringkali dianggap sepele tapi dilakukan dalam kesetiaan. Yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman pelayanan. Berapa banyak suami yang hari ini akhirnya tidak sekalipun dia absen pergi ke gereja, tidak pernah absen. Yang diawali dari ketekunan istrinya bertelut di kaki Tuhan. Suami saya pemabuk, penjudi. Hari Minggu dia tidak pergi ke gereja, dia ada di tempat taji ayam. Dia bertelut di kaki Tuhan. Dan itu dilakukan dalam kesetiaan. Dan Tuhan memulihkan. Dari hal-hal yang kecil yang nampaknya sepele, tapi dilakukan dalam keberanian, keyakinan, dan juga ketekunan. Suaminya berubah. Lalu ada yang bilang, tapi saya punya suami belum. Iya, bukan saya suami tidak, bukan tidak, belum. Teruslah bertelut di situ. Karena ragi bekerja mengkhamirkan adonan tanpa terlihat oleh mata jasmani, tapi dia ada di situ. Hari ini berapa banyak anak-anak muda
yang diselamatkan karena doa orang tuanya. Doa orang tuanya. Sudah gelisah hati bapak mama lihat bagaimana cara anaknya bergaul. Apalagi ini anak perempuan. Seperti ragi yang tidak kelihatan tapi dia mengkamirkan adonan. Demikianlah doa orang tuamu, adik-adikku sekalian. Yang tidak kau lihat mereka bertelut, dan juga tidak kau dengar mereka sedang berdoa untukmu. Tapi kalau hari ini engkau berubah, itu ada doa yang tidak kau dengar, tapi Tuhan mendengar. Dari hal sederhana yang dilakukan oleh orang tua. Ragi yang bekerja mengkamirkan adonan tidak nampak sekali lagi dalam bakul tepung itu. Orang tua terus doakan anak-anakmu dalam ketekunan di bawah salib Kristus. Biji sesawi, dia benih yang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi saat dia jatuh ke tanah, pertumbuhannya melampaui biji-biji atau benih-benih yang lain yang lebih besar. Saat doa itu didaraskan di bawah salib Kristus, dia bertumbuh. Jadi bukan tidak berubah, belum berubah. Dan doakan itu terus-menerus. Terus-menerus. Satu langkah yang diayun dengan keberanian dan keyakinan, itu melahirkan perkara besar. Dengan berani dan yakin. Satu perkara yang tekun didoakan, mengetuk pintu sorga, menjangkau hati Tuhan, dan kemudian menghadirkan keselamatan. Dan itu harus diimani, lalu diaminkan. Memulai perubahan besar dari kepedulian kecil pada pendidikan anak-anakmu, pada keselamatan rumah tanggamu, pada pergaulan anak-anakmu. Memulai perubahan besar, kepedulian kecil, doa, nasihat-nasihat, keyakinan, keberanian. Selamat menyambut hal-hal besar. Ingat yang kasih pertumbuhan itu Tuhan. Tuhan berkati kita dengan firman. Amin. Paduan